Dan Allah mengangkat derajat satu sama yang laki-laki ataupun perempuan sesuai dengan kadar ketakwaannya, kepatuhannya kepada Allah. Jangankan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13, Allah menyebutkan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya dari laki-laki dan perempuan, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jalankan tugasnya masing-masing, gitu kan? Dan paling patuh dengan apa yang Allah telah bebankan, tidak cemburu satu sama yang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa syubhat-syubhat yang ditekankan di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa perempuan harus berjilbab? Syubhat pertama misalnya. Islam menzalimi wanita, suruh pakai jilbab. Subhanallah. Ini peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah penciptanya lebih tahu kenapa wanita harus pakai jilbab. Ya. Banyak hikmah-hikmah, tapi diantaranya, saya sudah pernah sampaikan ini, tapi saya ingatkan kembali. Ada survei, Anda bisa tonton di YouTube mungkin, survei tentang hijab ya, di jalan-jalan raya di Amerika, di Eropa. Bagaimana beberapa anak muda muslimah menawarkan jilbab kepada beberapa wanita non-muslim, dan kemudian ditanya pendapatnya seperti apa. Setelah mereka pakai beberapa detik saja, beberapa menit saja, mereka mengatakan, ada yang mengatakan saya seperti berada di sebuah benteng yang kuat, saya seperti merasa nyaman, saya merasa lebih tertutup, lebih terlindungi dan seterusnya. Jadi ada hikmah-hikmah hijab, gitu kan? Islam datang itu, dan memang dalam agama Kristen pun misalnya, Anda lihat biarawati kenapa mereka pakai jilbab? Karena mereka tahu dalam agama mereka diperintahkan, dan semua agama samawiyah pasti menekankan masalah itu karena sama agama Allah SWT. Orang-orang Yahudi pun yang patuh akan menggunakan jilbab bagi mereka. Ya. Itu bukan hal yang asing gitu bagi orang-orang yang mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Masalah cerai, syubhat yang kedua, kenapa di tangan laki-laki, kenapa perempuan ya tidak diberikan cerai? Perempuan dominan perasaan. Dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Maka harus ada satu jadi pemimpin. Allah pilih laki-laki jadi pemimpin, dan Allah berikan karakter kepemimpinan pada diri dia. Dominannya akal, perempuan dominannya perasaan. Kalau perempuan diberikan hak tolak, cerai, maka pastikan setiap kecewa dia akan ceraikan suaminya. Sedikit ngambek, walaupun salah, mungkin dia bisa ceraikan suaminya. Kalau laki-laki tidak seperti itu. Dia akan menggunakan akal sehatnya. Tidak ada suami, teman-teman sekalian, di hari-hari pertama nikah, sedikit ngambek istrinya, atau dia ngambek lalu dia menceraikan, tidak. Bahkan kadang-kadang kalau istrinya tawarkan untuk cerai, mungkin dia ya menolak umumnya. Nanti kalau sudah betul-betul selalu diulangi ancaman dan undangan untuk cerai itu, baru kemudian dia oke, lepas saja kalau memang tidak mau. Kalau selama orang itu punya iman dalam hatinya, tidak akan mudah menceraikan. Dia akan coba memikirkan, dia istikharahkan dan seterusnya. Ya. Kemudian kasus masalah poligami. Kenapa dalam poligami, di dalam Islam ada poligami? Menzalimi hak wanita. Subhanallah, ini orang ngomong tidak pakai ilmu. Ya. Islam bukan datang, teman-teman sekalian, menerapkan poligami. Bukan. Islam mengatur poligami. Poligami sudah ada sebelumnya. Apa Anda sudah tahu dalam riwayat sahih disebutkan Nabi Sulaiman punya ratusan orang istri? Ya. Bukankah Nabi Ibrahim AS punya 2 orang istri? Sarah dan juga Hajar. Dan banyak kisah-kisah para nabi-nabi, ya, Bani Israel, mereka berpoligami. Dan itu biasa, poligami. Cuma Islam datang mengatur syariat itu. Apakah Anda sudah tahu orang-orang Quraisy di Mekah sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka boleh punya istri sampai banyak? Anda pernah dengar nggak riwayat yang ada seseorang yang pada saat dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 10 orang istri. 10 orang istri. Itu biasa bagi mereka. Ya kan? Jadi sebelum Islam sudah ada itu. Kata Nabi SAW, pilihlah 4 diantaranya, sisanya tinggalkan. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi Islam datang mengatur, menatahnya. Jumlahnya ditata, dibatasi 4, dan kemudian juga diatur hukum-hukumnya. Bagaimana si suami ini akan dituntut oleh Allah SWT kalau dia tidak adil. Ya kan? Terutama dari sisi nafkah, pemberian nafkah. Berapa dia berikan istri pertama, dia akan berikan istri kedua, dia akan berikan istri ketiga, dia akan berikan istri keempat. Salah satu guru kami, Dr. Saleh Suhaimi Hafizahullah, beliau salah satu tenaga pengajar di Masjid Nabawi dan sampai sekarang masih hidup, Masya Allah. Allah berikan kesehatan, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau pernah diundang tur dakwah di Eropa, masuk di salah satu toko parfum di Perancis. Kemudian dia beli parfum, dia cium baunya, dia cocok. Beliau sebenarnya buta, tidak melihat, tapi beliau bisa mencium, subhanallah. Ciumannya Allah berikan bagus, maka beliau suka. Lalu beliau bilang sama orang yang ngantar, terjemahkan dalam bahasa Perancis, saya mau parfum ini tapi sama, 4-4-nya. Semua sama gitu. Maka pemilik toko penasaran nanya, kenapa ini? Orang ini mau beli 4 yang sama gitu.
kata muridnya Syekh ini yang temani, bilang ini guru saya ini punya 4 orang istri. Dia kaget yang pemilik toko itu orang Muslim, kok punya 4 istri, zalim sama perempuan kalau gitu. Ini kenapa bisa seperti itu, gitu kan? Maka Syekhnya jawab gitu. Dia bilang, saya dalam Islam dibolehkan berpoligami. Dan saya harus melakukan hal yang adil. Seperti Anda lihat, saya harus beli parfum ini sama. Walaupun sebenarnya tidak harus sama mereknya, tapi beliau beristihad untuk mengambil sama. Yang penting nilainya sama. Boleh beda aroma, tapi nilainya sama gitu kan. Tapi beliau mengambil 4 sama. Lalu beliau mengatakan, kami dibatasi dengan ini dan kami tidak boleh bergaul bebas. Sementara kalian boleh menikah dengan 1 orang, laki-laki atau perempuan, boleh berjadi istri atau jadi suami, tapi kalian bebas punya pasangan di luar sana berapapun. Ya. Bahkan tidak sedikit di antara para ilmuwan di barat, saya baca sendiri banyak data-data mereka kaget pada saat mengetes DNA anak mereka, ternyata itu bukan anak mereka. Karena selingkuhan yang sering terjadi dari pasangan-pasangan hidup mereka. Dan dalam Islam dilarang semua itu. Ya. Jadi memang Islam datang mengatur poligami itu. Bukan menerapkan, sudah ada dari sebelumnya gitu. Jadi jangan Islam yang disorotin, padahal sebenarnya Islam datang mengata dengan rapi. Kan begitu. Jadi syubhat-syubhat ini semua tidak berasas. Kita harusnya kembali kepada agama kita. Allah alam. Kesimpulannya teman-teman sekalian, kami mengajak seluruh muslim untuk kembali kepada tugas asasnya, menata rumah itu, yang mendidik anak, melayani suami, ini tugas asas Anda. Dengan ini Anda lakukan, Anda sudah bisa masuk surga. Kan sudah sering kita ulangi hadis Nabi SAW, istri manapun atau wanita manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa Ramadannya dan melayani dan mentaati suaminya, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Gitu kan? Kalau dia punya anak, anaknya akan berbakti dengan dia dan dia juga akan mendapatkan panen pahala dari anak-anaknya, karena kata Nabi SAW, semua yang kalian lakukan adalah amal soleh buat kalian, dan termasuk anak kalian adalah amal soleh buat kalian, maksudnya pendapatan kalian. Jadi sangat jelas kok sebenarnya, gitu kan?